Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Al-Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama yang lainnya yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan umumnya kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. الفاتحة على نية السهالة والجمال في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد محمد العالم المالك الحسني وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ أبو شجاع الأصفهاني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى رسولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kembali kita lanjutkan kajian kita, namun malam ini kita tidak bahas kitab fiqh sunnah. Malam ini saya akan sedikit menyampaikan tentang biografinya Imam Syafi'i yang termaktub dalam kitab Imta'un Najib, syarah daripada matan Ghayatut Taqrib. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada beberapa orang yang nanya masalah Imam Syafi'i, yang nanya tentang nama Imam Syafi'i itu siapa. Maka kepingin saya sampaikan malam ini dari Imam Syafi'i hidup sampai beliau wafat secara ringkas saya sampaikan. Karena kita ini ditakutkan kita ini pakai mazhab Imam Syafi'i tapi kita tidak kenal dengan Imam Syafi'i. Supaya kita ini enak pakai mazhab Syafi'i, kita kenali dulu siapa Imam Syafi'i. Ini kitab ini baru beberapa tahun ini dikarang, dicetak, ditulis oleh seorang ulama besar yang merupakan salah satu dosen Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari. Al-Syafi'i itu madhabnya, Al-Azhari itu gelar daripada orang yang ada di Universitas Al-Azhar, itu namanya Azhari. Judul kitabnya Imta'un Najib, yang merupakan syarah dari kitab Matan Ghayatut Taqrib, yang merupakan salah satu kitab dalam mazhab Imam Syafi'i dalam bidang fikih. At-ta'rifu bil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. At-ta'rifu biografi. Kalau bahasa kita ni riwayat hidup. Apa lagi kalau bahasa kita? Riwayat hidup itu rentetan-rentetan apa baik
pekerjaannya, pendidikannya, itu riwayat hidup namanya. Kalau bahasa ilmiahnya kurikulum vitae atau biografi, sejarah kehidupan. At-ta'riful bil Imam Syafi'i, biografi Imam Syafi'i. Al-ismu yang pertama namanya. Siapa nama Imam Syafi'i itu? Kita kenal Imam Syafi'i baik. Siapa Imam Syafi'i itu? Nah, nama lengkap Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Hafal ya? Saya ulangi, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Nah, itu namanya. Orang dulu macam itu, supaya tidak lupa dengan nasabnya itu dia tulis dan dihafal. Kalau kita gini tu, nama datuk buyut bila lupa, tak ada tahu lagi siapa namanya. Bahkan budak sekolah gini tu luar biasa, nama ayahnya tak tahu. Ngapa? Karena biasanya sehari-hari nama ayah mungkin dipanggil kulup lah, dipanggil bujang lah, nama aslinya tak tahu. Nah, orang dulu seperti itu. Bahkan para habaib itu punya rentetan-rentetan sampai kepada Rasulullah SAW. Saking pentingnya yang namanya nasab. Perlu nasab, mungkin bisa jadi kita ini adalah salah satu keturunan dari sahabat Nabi SAW. Itu perlu adanya nasab. Nah, itu nama asli Imam Syafi'i. Jadi nama asli Imam Syafi'i itu Muhammad. Jadi ciri khas orang dulu itu kalau buat nama anak namanya Muhammad. Kita lihat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi supaya tidak ada lupa. Bahkan orang dulu dibuatnya Muhammad satu punya anak namanya Hasan satu, Hasan satu punya anak namanya Muhammad dua, Muhammad dua punya anak namanya Hasan dua, Hasan dua punya anak namanya Muhammad tiga. Macam tu terus supaya tidak ada lupa. Kita boleh buat nama anak macam tu. Saya misalnya Fadli punya anak Mutawalli misal. Lagi punya anak saya punya anak lagi Fadli satu misal. Buat seperti itu seterusnya bisa. Supaya tidak lupa. Dan orang-orang dulu biasanya sekitar-sekitar itulah namanya. Kalau misalnya kakek pamannya Hashim, kakek cucunya ada pula nama Hashim. Seperti itu, supaya tidak ada lupa. Itu nama beliau. Yang kedua ummuhu, ibunya. Siapa nama ibunya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu nama ibunya Fatimah bintu Abdillah ibni Al-Ahsan ibni Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Jadi kedua-dua jalurnya dari jalur bapak itu dari Abdul Muttalib, dari jalur ibu juga dari Abdul Muttalib. Jadi sama jalurnya bertemu dengan ayahnya dengan ibunya. Fatimah binti Abdillah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu nama ibunya. Yang ketiga kunyatuhu, gelarnya. Imam Syafi'i itu punya gelar. Kunyah itu gelar yang didapat dari anak. Nabi itu punya anak pertama namanya Qasim. Maka Nabi itu dipanggil dengan Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Itu bukan tradisi orang Arab, baik tradisi kita di Sikop macam itu juga. Kalau anak pertama namanya Ali, pastilah ayahnya dipanggil ayah Ali. Ya. Walaupun anak kedua, anak ketiganya kaki ada juga, tetap ayahnya itu dipanggil ayah Ali. Macam itu juga. Nah, jadi kunyah itu dapat dari anak pertama itu dibuat kunyah. Karena mungkin anak pertama ini cemerlang, cerdas dan lain sebagainya, dilihat dari kebaikannya. Ada juga namanya laqab.
Laqab itu gelar yang diberikan oleh seseorang mungkin karena akhlaknya, atau dia punya kekuasaan, atau dia punya kerajaan dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Umar itu punya laqab namanya Amirul Mukminin. Itu laqab namanya karena beliau berkuasa. Mauliduhu, lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wulida fi Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, perbatasan Palestina Israel. Jalur namanya jalur Gaza. Nah, jadi Imam Syafi'i ini bukan dari Mekah lahirnya. Imam Syafi'i ini bukan dari Madinah, bukan. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Jadi Palestina itu wajar-wajar saja kalau ada banyak ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Karena memang Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Tahun berapa? Tahun 150 Hijriah. Dan anehnya Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan meninggalnya salah seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah, yang nama lengkapnya namanya Nu'man bin Thabit, yang dikenal dengan Imam Hanafi. Itu sama meninggalnya dengan lahirnya Imam Syafi'i. Artinya apa? Memang benar setiap 100 tahun itu ada pergantian ulama. Makanya kita jangan takut. Setiap 100 tahun, setiap satu abad itu pasti ada pergantian ulama. Maka meninggalnya Imam Abu Hanifah, muncul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa ba'da amaini, dan setelah 2 tahun, beliau lahir, mata abuhu, meninggal ayahnya Imam Syafi'i. Siapa nama ayahnya? Idris. Meninggal Idris. Ini didikan Imam Syafi'i ini luar biasa. Kita lihat Rasulullah lah 2 bulan dalam kandungan ditinggal ayahnya. Kan luar biasa itu. Imam Syafi'i 2 tahun lahir, meninggal ayahnya. Fa khafat ummuhu diya'u nasabihi, sehingga ibunya itu takut nasabnya ini supaya tidak hilang. Fa'adat bihi ila Quraisy, maka dikembalikan kepada Quraisy di Mekkah Al-Mukarramah. Nah, jadi Imam Syafi'i ini sudah di Gaza, kembalikan nasabnya kepada Quraisy, dan dibalikkan atau diberangkatkan Imam Syafi'i ke Mekkah Al-Mukarramah. Nah, itu lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian yang ke-5, nasy'atuhu, masa mudanya Imam Syafi'i. Kalau kita ni masa mudanya banyak gitu nih. Apa gawe-gawe kita muda tuh. Nah, kalau bahasa gini namanya nostalgia. Kenang-kenang masa muda kita dulu apa gawenya. Berumah, apa berkebun, apa dan lain sebagainya. Tapi Imam Syafi'i tidak. Masa mudanya ini cemerlangnya. Apa itu? Hafazal Quran al-Karim kamilan. Imam Syafi'i itu hafal Quran lengkap 30 juz, tahu ayatnya, tahu juznya, tahu halaman. Lengkap yang dihafal oleh Imam Syafi'i itu, kamilan, sempurna hafalan Imam Syafi'i itu. Wa umruhu, berapa umurnya? Wa umruhu 7 sanawatin, umurnya 7 tahun. 7 tahun hafal Quran 30 juz. Lengkap. Titiknya tahu, di mana huruf ba-nya tahu, itu Imam Syafi'i itu. Saking cemerlangnya, cerdasnya otak Imam Syafi'i itu. Cuman kini itu memang sudah ada metode baru. Setahun bisa hafal Quran, 8 bulan bisa hafal Quran, bahkan ada metode lagi baru lagi 3 bulan bisa hafal Quran. Itu wallahu alam itu. Tidak tahu saya kayak mana metodenya. Bahkan ada lagi kemarin saya dengar cerita dari kawan saya, 1 bulan bisa hafal Quran 30 juz. Nah, itu entah macam mana metodenya itu wallahu alam bisawab, saya tidak tahu juga. Bisa hafal 30 juz dalam waktu 1 bulan. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Bukan cuma itu, wa hafadha kitab Muwatta. Imam Syafi'i juga hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini ditulis oleh Imam Malik. Berapa isi kitab Al-Muwatta itu? Al-Mukawwinu min,
yang berisi di dalamnya berapa? 1700 lebih 1750 lebih kurang hadis yang ada di dalam kitab Al-Muwatta itu hafal Imam Syafi'i. Berapa umur Imam Syafi'i ketiga itu? Wa umruhu 10 sanawatin. Yang ketiga itu umur Imam Syafi'i 10 tahun. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, isinya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Kita tahu kan, Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun umurnya, hafal kitab Al-Muwatta 10 tahun umurnya. Imam Syafi'i. Wa arsalathu ummuhu ila qabilati Huzail. Kemudian ibunya mengutus Imam Syafi'i ke kabilah Huzail. Di kabilah Huzail inilah beliau dididik. Apa didikan di kabilah Huzail ini? Hatta yatamakkana min al-lughatil arabiyyah. Di kabilah Huzail ini Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Bagaimana rafa, bagaimana nasab, bagaimana khafat, bagaimana jar, bagaimana jazam, apa mubtada, apa itu khabar. Belajar bahasa Arab. Belajar syair-syair. Belajar mantik dan lain sebagainya. Hatta yatamakkana min al-lughatil arabiyyah, sampai beliau mahir belajar bahasa Arab itu, sampai beliau mahir tentang bahasa Arab. Fa hafadha syi'rahum, dan dia juga hafal syair-syair orang kabilah Huzail itu, syair-syairnya dia hafal ya. Memang kita ini enak kalau belajar tuh pakai syair. Orang bengen dulu kalau ngajar tuh pakai syair. Maka kita belajar metode Al-Baghdadi itu pakai syair. Alif dua dasaan, alif dua bawain, alif dua dapan an in un. Cuman anak muda gini itu di pleset-pleset ini badua-dua dia teh ban kata dia. Bukan badua, bukan alif dua dasaan, bukan. Nah, kitab tauhid Mughnil Awam kami belajar di As'ad dulu. Alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad dan ahlinya dan sahabatnya. Itu dipelajari itu supaya mengerti, supaya paham, supaya kita hafal, cepat hafal kalau pakai syair. Belajar tajwid juga ada kitabnya Tuhfatul Atfal, belajar juga. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha bi kilmi hadzal baiti qad damantuha sibza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan zalimah. Ini huruf ikhfa ada 15. Sibza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan zalimah, itu ada syairnya. Ya, setiap kita kalau belajar syair itu enak. Makanya orang-orang dulu, orang-orang bengen itu pakai syair kalau ngajar anak. Nah, Imam Syafi'i itu hafal syair-syair orang kabilah Huzail hatta shara hujjatan fil lughatil arabiyyah. Sehingga yang dihafalkan syair itu menjadi apa? Menjadi hujjah dalam bahasa Arabnya. Kalau ada orang yang merotes bahasanya Imam Syafi'i, nah syair-syair itulah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Nah, itu belajarnya Imam Syafi'i itu tidak tanggung-tanggung, belajarnya sampai ke bongkotnya diajari. Sampai ke dalamnya dia belajar, bukan hanya sekedar belajar. Kemudian yang keenam, hayatuhul ilmiyah, kehidupan ilmiah beliau, pendidikan beliau seperti apa? Tafaqqaha ala yadi alimin. Beliau itu diasuh oleh seorang yang alim di Makkah, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya di Mekah namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ketika beliau berada di Mekah, beliau ini barulah diizinkan oleh gurunya berfatwa. Fa'adzina lahu bil ifta' wat tadris. Diizinkan Imam Syafi'i itu berfatwa dan ngajar. Berapa umurnya? Wa umruhu 15 sanatan. Umurnya ketiga itu 15 tahun. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Al-Muwatta, 15 tahun sudah disuruh ngajar dan boleh mengeluarkan fatwa dalam masalah hukum-hukum. Nah, ini cerdasnya Imam Syafi'i. Wa kana yujalisul fuqaha wal ulama, dan beliau itu duduk satu majelis dengan para fuqaha dan para ulama. Nah, ini kerennya Imam Syafi'i itu.
Kemudian rihlatuhul ilmiyah, perjalanan ilmiahnya. Imam Syafi'i itu bukan hanya sekedar belajar dengan satu guru, belajar dengan guru iko, belajar dengan guru iko, pindah lagi guru iko, pindah lagi guru iko. Itu Imam Syafi'i. Bahkan bukan hanya perjalanannya dekat, tapi perjalanannya jauh. Orang dulu motor dah ketik, mobil dah ada, pesawat apa lagi, berjalan. Paling-paling kendaraannya unta, paling-paling kendaraannya keledai. Itu orang-orang dulu. Rahala ilal Madinah al-Munawwarah. Beliau berjalan ke Madinah al-Munawwarah, mengembara ke Madinah al-Munawwarah. Untuk apa? Talaban lil ilmi, untuk menuntut ilmu. Kepada siapa? Inda imamiha Malik bin Anas. Kepada imamnya, kepada gurunya, di hadapan Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas ini adalah pendiri madhab Maliki. Jadi itu Imam Syafi'i itu bukan hanya belajar dengan guru-gurunya yang ada di Mekah. Beliau juga belajar, berangkat ke Madinah, belajar dengan seorang ulama besar namanya Imam Malik. Imam Malik ahli hadis. Wa bidzalika jama'a fiqhul hadis bil Madinah. Sehingga dengan beliau belajar hadis kepada Imam Malik, beliau menggabungkan pemahaman hadisnya di Madinah. Dulu kan sudah pernah saya ceritakan, Imam Syafi'i itu ngetok pintu rumah Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang buka pintu itu bukan Imam Malik, tapi pembantunya Imam Malik. Siapa engkau? Saya Syafi'i. Untuk apa engkau? Kata pembantunya, saya nak belajar kepada Imam Malik. Tunggu sih kau sebentar. Saya nak nanya Imam Malik dulu. Boleh apa tak dia kau belajar? Ditanya kepada Imam Malik, kata Imam Malik, bilang sama Syafi'i itu hafal Al-Muwatta dulu baru boleh belajar. Disampaikan oleh pembantunya, Syafi'i baliklah dulu, kau hafal Muwatta dulu baru boleh belajar dengan Imam Malik. Sampaikan kepada Imam Malik, kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal Al-Muwatta. Muwatta dari sikau kenai. Ngapa? Karena 7 tahun sudah hafal, karena 10 tahun sudah hafal Al-Muwatta. Maka gara-gara itulah kagum Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Akhirnya kata Imam Malik, ya Syafi'i ta'al, wahai Syafi'i sini. Ni ambil beberapa keping uang, pergilah kau belajar ke guru lain, pergilah engkau belajar ke tempat lain. Dibagi duit untuk belajar ke tempat lain lagi. Nah itu Imam Malik. Karena kenapa? Karena kecerdasan Imam Syafi'i itu luar biasa. Dia cari guru lain lagi. Nah ini dengan Imam Malik. Di mana? Di Madinah. Di Madinah itu tempatnya Imam Malik, tempat tinggalnya Imam Malik. Maka orang-orang Madinah itu bermadhab Maliki. Sekalipun memang ada sebagian madhabnya Hambali. Kemudian sesudah beliau ke Madinah, warahala ila Baghdad. Kemudian beliau berangkat lagi ke Baghdad, Irak. Untuk apa? Talaban lil ilmi indal Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Untuk menuntut ilmu kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Siapa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani itu? Tilmidi Abi Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah. Karena tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, akhirnya beliau pengen belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah orang alim. Bahkan beliau dianggap sebagai alimur ra'yi, orang yang alim dalam masalah ra'yu, dalam masalah logika, dalam masalah pemikiran. Wa bidzalika jama'a madhhabur ra'yi. Dan di Baghdad inilah beliau menggabungkan madhabnya ar-ra'yi. Ya, dikumpulkannya madhab ar-ra'yu. Kalau di Madinah tadi dikumpulkan pemahaman hadis, di Madinah itu dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Fakana madhabuhu wasatan, sehingga apa? Beliau madhabnya itu pertengahan. Apa pertengahannya? Baina madrasatir ra'yi wa madrasatil hadis, antara madrasah ra'yu dan madrasah hadis. Di Baghdad beliau belajar masalah pemikiran, masalah logika. Di Madinah beliau belajar hadis. Maka digabungkan kedua-duanya antara madrasah hadis dan madrasah ar-ra'yu. Nah ini Imam Syafi'i cerdasnya. Jadi kita jangan menganggap
pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i itu timbul dari beliau sendiri, tidak. Beliau juga belajar kepada ahli hadis Imam Malik, dan beliau juga belajar kepada ahlul ra'yi, muridnya Imam Abu Hanifah. Madhabuhu al-qadim, madhab al-qadim. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua madhab. Jadi kita jangan menganggap Imam Syafi'i cuma satu pendapat. Tak, Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Yang pertama disebut dengan madhab al-qadim, yang kedua madhab al-jadid. Apa madhab al-qadim itu? Pendapat Imam Syafi'i yang lama. Madhab al-jadid pendapat Imam Syafi'i yang baru. Pendapat Imam Syafi'i yang lama di Baghdad, pendapat Imam Syafi'i yang baru di Mesir. Nanti perjalanan rihlah terakhirnya itu Imam Syafi'i ke Mesir. Nanti kita ceritakan dikit. Rahal Syafi'i ila Baghdad. Imam Syafi'i itu mengembara, berjalan atau berangkat ke Baghdad lagi. Berangkat ke Baghdad itu wa dhahara fiha ijtihadahu, dan telah nampak ijtihad Imam Syafi'i. Di Baghdad itu sudah ada ijtihadnya Imam Syafi'i. Fa'allafa kitab al-hujjah fil fiqh, sehingga beliau menulis membuat satu kitab judulnya Al-Hujjah dalam bidang fikih. Jadi kalau kita ketemu kitab judulnya Al-Hujjah, itulah mazhab al-qadimnya Imam Syafi'i, mazhab pendapat lamanya Imam Syafi'i. Lagi kita terangkan apa perbedaan antara mazhab qadim dengan jadid. Nah, di Baghdad ini beliau bukan hanya belajar, tapi beliau juga ngajar. Jadi ada beberapa murid yang ada di Baghdad. Wa min asyhuri talamidihi fi hadhil marhalah. Di antara beberapa murid yang masyhur di Baghdad ini, yang pertama namanya Abu Thur. Abu Thur ini wafat tahun 240 Hijriah. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Nah, ini dia hebatnya. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i juga belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi nyambung kalau tiap mazhabnya, tidak terputus-putus. Ada yang mengaku kita tidak perlu ngikut Imam Syafi'i, kita ngikut Imam Bukhari. Imam Bukhari juga muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari belajar kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Nah, ini rentetan belajarnya. Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241 Hijriah. 1 tahun bedanya dengan Abu Thur. Kemudian yang ketiga Imam Al-Karabisi, wafat pada tahun 248 Hijriah. Yang keempat Imam Az-Za'farani yang wafat pada tahun 260 Hijriah. Nah, ini murid-murid yang masyhur di Baghdad. Karena murid Imam Syafi'i itu banyak, bukan seko, bukan 4, bukan 5, tapi banyak. Tapi yang paling masyhur ya di Baghdad ini ialah 4 ini. Kemudian yang selanjutnya madhabu al-jadid, madhab yang baru, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Ra'ala Syafi'i ila Misr awwala marratin fi amin. Imam Syafi'i berangkat ke Mesir pertama kali pada tahun 195 Hijriah. Kemudian berangkat lagi yang terakhir wal marratul akhirah fi amin, berangkat lagi kali yang terakhir pada tahun 199 Hijriah. Dan di Mesir inilah beliau allafa kitab al-um, beliau menulis kitab al-um. Al-um ini judul jumlah jilidnya 8 jilid. Saya punya di rumah, jadi jumlahnya 8 jilid, dari jilid 1 sampai jilid 8. Itu disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. Alladzi 'addala fihi. Nah, yang di dalam kitab Al-Um inilah beliau mengamandemenkan pendapat beliau yang lama. Tahu amandemen tak? Merubah wa ghayyara ba'dha ijtihadatihi al-fiqhiyah, merubah sebagian daripada ijtihad beliau, wa sarat hiyal al-mu'tamadah, dan itu menjadi pendapat beliau yang mu'tamad, an madhabihi, dalam madhabnya, alladhi mala'ul ardi ilman wa fahma, yang melingkupi yang melingkupi bumi ilman wa fahma, dengan ilmu dan pemahaman. Apa bedanya antara mazhab qadim? Nah, ini saya ada beberapa catatan yang saya ambil dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i fi Madhabaih Al-Qadim Al-Jadid. Nah, ini kitabnya. Pengarangnya Imam Ahmad Nahrawi Abdussalam Al-Indonesi. Ini orang Indonesia. Orang Indonesia ngarang kitab judulnya Imam Asy-Syafi'i fi Madhabaih Al-Qadim Wal-Jadid. Artinya Imam Syafi'i dalam dua madhab, yaitu qadim dan jadid.
Ini merupakan, kalau tidak salah ini beliau ini menulis disertasi S3-nya. Kemudian setelah selesai disertasinya itu beliau buat cetakkan bukunya. Nah, dicetak bukunya. Apa perbedaannya? Nah, ini perbedaan at-tertib fil wudu, halaman 437 dan halaman 438. Tentang tertib dalam wudu. Tertib dalam wudu itu wajib apa tak? Boleh tak kaki dulu? Boleh tak tangan dulu? Nah, ini perbedaan antara qadim dengan jadid. Dalam pendapat qadim, in nasiyat tertib sahha wudu'ahu. Jikalau seseorang itu lupa tertib, lupa apakah dia kau tadi duluan masuk kaki, lupa apakah dia kau tadi masuk tangan dulu, sahha wudu'ahu, maka sah wudu'nya. Itu pendapat yang lama. Ketika di Baghdad, Imam Syafi'i mengatakan sah wudu'nya. Nah, tetapi ketika di Mesir, Imam Asy-Syafi'i memperbaharui atau merubah pendapat beliau ketika di Baghdad, in tarakat tertib nasiyan la yasihhul wudu. Jikalau seseorang itu meninggalkan tertib nasiyan, walaupun dalam keadaan lupa, la yasihhul wudu, maka tidak sah wudunya. Nah, ini perbedaan qadim dan jadid. Yang kedua, naumul musalli, orang yang sholat itu tidur. Orang yang semayang itu kalau tidur sah apa tidak sholatnya? Batal atau tidak wudunya? Nah, itu pertanyaannya. Ketika di pendapat Imam Syafi'i yang qadim, innama raki'an aw sajidan. Jika seseorang itu tidur ketika ruku, ketika sujud, au qa'iman, atau ketika berdiri, fis salati, dalam salat, la yantaqidul wudu, maka wudunya sudah batal. Ini pendapat yang qadim. Cuman jangan gara-gara kita pakai yang qadim ini tidur terus ketika semayang. Ada pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Boleh atau tidak pakai yang qadim? Tetap masih boleh, karena itu merupakan ijtihadnya Imam Syafi'i, dan itu ditulis dalam kitab Al-Hujjah. Kemudian yang jadidnya, yang taqidu wudu'ahu, batal wudu'nya, itu pendapat yang jadidnya. Karena kenapa? Fa hukmun naum fis shalah hukmuhu kharijus shalah. Karena hukum tidur dalam solat itu samalah hukumnya dengan batal atau kharijus shalah, keluar dari solat, batal solatnya. Kalau lah batal solatnya, batal lah wudu'nya. Itu kata pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Yang ketiga, man wajada ma'un la yakfihi li ghuslil janabah awil wudu. Seseorang yang punya air, tapi air itu tidak cukup untuk mandi junub atau tidak ada cukup untuk wudu. Apa tayammum atau gunakan air itu? Nah, ini pertanyaannya nih. Dalam pendapat qadim, la yajibu isti'malahu, tidak wajib menggunakan air itu, bal yatayammamu, akan tetapi tayammum. Itu pendapat yang qadim. Walaupun ada air tapi air itu tidak cukup, dalam pendapat Imam Syafi'i yang qadim, boleh kita tayammum. Berbeda ketika dengan pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang jadid mengatakan yajibu isti'malul ma'il mawjud, wajib menggunakan air yang ada itu. Awalan, pertamanya, summa yatayammamu lil baqi, kemudian seterusnya boleh tayamum. Kalaulah habis air itu kita pakai, baru boleh tayamum. Itu pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Yang keempat, tinggal bacaan Al-Fatihah dalam solat karena lupa, sah tidak solatnya? Kita mungkin menganggap selama ini kan sah, tidak ada sah solatnya. Nah, ini perlu dirinci lagi. Kalau dalam pendapat qadim, sahhat solatuhu, sah solatnya. Kita semayang lupa baca Fatihah, tiba-tiba langsung buat duha, tiba-tiba langsung baca ayat pendek, kemudian rukuk. Bagaimana solatnya? Sah secara mutlak dalam pendapat yang qadim. Cuman ada perbedaan ketika pendapat yang jadid. Apa bedanya? La tasqutu anhul qiraah bal anna tadhkura fir ruku' aw ba'dahu qabla al-qiyam ila tsaniyah 'ada al-qiyam wa qira'ah.
Solatnya tetap sah, akan tetapi dengan syarat kalau seandainya dia ingat di waktu ruku, atau dia ingat setelah ruku, atau dia ingat sebelum berdiri di rakaat kedua. Adal qiyam, kemudian dia bangkit lagi, balik lagi berdiri, wa qara'a, dan dia baca Fatihah balik, solatnya sah. Misal di rakaat pertama seseorang itu lupa baca Fatihah. Kemudian ketika rukuk dia ingat dan dia tidak jadi i'tidal, dia bangkit lagi kemudian baca Fatihah. Kemudian baru rukuk lagi dan i'tidal dan seterusnya, maka salatnya sah. Ini dalam pendapat yang jadid. Maka seperti itu caranya. Atau apalagi wa an tadhkura ba'da salam. Atau dia itu ingat ketika salam. Lah salam mau ingat. Nah, lah nak salam tu mau ingat. Maka setelah salam sebelum salam itu kemudian dia bangkit lagi, tambah lagi rakaatnya. Nah, kemudian setelah itu dia baca Fatihah, kemudian dia ruku, kemudian sujud, i'tidal, kemudian sujud, kemudian tahiyatul akhir, kemudian dia salam, maka sah salatnya. Nah, ini pendapat beliau yang jadid. Ini perbedaan. Yang terakhir, pendapat qadim dan jadid ini, idza bashiruha bainas surrah war rukbah. Ini mohon maaf sampaikan sedikit. Apabila perempuan itu haid, dalam pendapat yang qadim, pendapat yang jadid, itu tidak boleh disetubuhi. Sepakat qadim dan jadid, tidak boleh setubuhi. Cuma kalau bashiruha itu non jima, maksudnya dengan dicumbu atau di lain sebagainya, antara pusat dan lutut, itu bagaimana? Nah, ini perbedaannya. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i yang qadim, innaha laysat biharamin, itu tidak ada haram, walakinnaha makruhatu karahati tanzih, akan tetapi hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang mendekati haram, maka kita dianjurkan betul-betul untuk ditinggalkan. Tetapi pendapat yang jadid, yahrumu mubasyaratul haid fima bainas surrah war rukbah, haram seseorang yang memubasyarahkan kepada perempuan yang haid, istrinya yang haid, antara pusat dan lutut, itu tidak boleh. Selain dari itu boleh. Mohon maaf kepada yang belum kan, atau kepada yang sudah kan, tapi tidak ada sampai ke situ. Nah, itu perbedaan antara qadim dan jadid. Nah, ini catatan. Saya tidak bawa kitabnya tebalnya kitabnya. Ini sudah, yang catatan ini 400-an halaman sudah. Nah, itu perbedaan antara qadim dan jadid. Sebentar lagi waktu kita. Wa min ash'uri talamidhihi fi hadhihi al-marhalah. Di Mesir ini Imam Syafi'i juga punya murid. Ada 5 murid Imam Syafi'i yang masyhur. Yang pertama namanya Imam Al-Muzani, wafat pada tahun 264 Hijriah. Yang kedua Imam Al-Buaiti, wafat pada tahun 231 Hijriah. Kenapa terkenal? Ini bukan hanya alimnya saja, tapi Imam Al-Buaiti ini terkenal jujurnya. Kalau tidak tahu, Imam Al-Buaiti ngaku, wahai tuan guru, saya tidak tahu. Diajari telusun Imam Syafi'i, saya tidak tahu, tidak paham. Akhirnya alim Imam Al-Buaiti ini. Nah, ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala pada juz yang ke-12. Yang ketiga Rabi' Al-Muradi. Nah, Rabi' Al-Muradi inilah salah satu murid yang menulis surat namanya Ar-Risalah, dan surat itu diberikan kepada orang Irak, dan surat itu menjadi rujukan dalam bidang usul fikih sampai sekarang. Imam Syafi'i bercakap, yang nulis Rabi' Al-Muradi. Rabi' Al-Muradi itu nulis ratusan halaman, sekali bercakap ratusan halaman. Itu Imam Syafi'i, saking alimnya. Tak perlu lagi pakai komputer, tak perlu lagi pakai laptop, tak perlu lagi connect internet, langsung dari kepalanya keluar dituliskan ratusan halaman, ditulis oleh Rabi' Al-Muradi. Itu alimnya Imam Syafi'i. Kalau awak mikir apa yang nak dicakap ni, apa yang nak diotak, Imam Syafi'i tak lancar macam ada nang misi.
Misi keluar macam tu Imam Syafi'i itu. Yang keempat, Rabi' Al-Jizi yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Kemudian yang kelima, ini murid juniornya, murid yang paling muda, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Ini alim juga, cuman belum beliau ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim ini belum bisa mengontrol emosinya karena masih muda. Dikisahkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Syafi'i itu punya penyakit wasir. Kalau kini itu namanya ambeien, Imam Syafi'i. Jadi beliau tidak bisa mengisi kajian. Akhirnya Imam Al-Humaidi bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Tuan Guru, siapa yang menggantikan engkau dalam majlis ini?" Maka kata Imam Syafi'i, "Laisa ahadun haqqu bi majlisi minal Buwaiti." Tidak ada orang yang berhak menggantikan di majlisku ini selain daripada Imam Abu Yusuf Al-Buwaiti. Ternyata dari 4 murid Imam Syafi'i ini, yang paling pengen duduk di majelisnya Imam Syafi'i itu menjadi guru, ngajar di tempat duduknya Imam Syafi'i itu ialah Muhammad bin Abdul Hakim itu kepengen. Tapi ternyata yang ditunjuk bukan Muhammad bin Abdul Hakim, tetapi yang ditunjuk adalah Imam Al-Buwaiti. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Walaisa ahadun," tidak ada seseorang min ashabi, dari ashabku, dari murid-muridku yang ikut mazhabku ini, a'lamu minhu, yang lebih alim daripada Imam Al-Buwaiti. Maka disampaikan kepada Muhammad bin Abdul Hakim. Kata Muhammad bin Abdul Hakim, tersinggung dia. Ngapa Imam Syafi'i nunjuk Al-Buwaiti, ngapa tak nunjuk saya? Kata Imam Muhammad bin Abdul Hakim. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Muhammad bin Abdul Hakim pindah mazhab, balik lagi kepada mazhab Maliki. Karena sebelumnya Muhammad bin Abdul Hakim ini mazhabnya mazhab Imam Malik. Kenapa beliau pindah kepada mazhab Imam Syafi'i? Karena alimnya Imam Syafi'i, akhirnya beliau pindah ke mazhab Syafi'i, belajar dengan Imam Syafi'i. Cuman gara-gara itu akhirnya pindah kepada mazhab Imam Malik lagi. Sebulan lebih beliau tidak keluar rumah. Apa gawainya? Nulis kitab. Apa judulnya? Ar-Rad 'ala Syafi'i, menolak pendapat Imam Syafi'i. Tak ada keluar sebulan, nulis kitab. Bukan masing-masing yang ditulis. Apa? Menolak pendapat Imam Syafi'i. Akhirnya sebelum meninggal Imam Syafi'i sempat nengok kitab itu, baca kitab itu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau nanti aku punya anak, aku berharap anakku macam Muhammad bin Abdul Hakim alimnya. Itu Imam Syafi'i, marahnya baik Imam Syafi'i luar biasa. Ada marah tak? Orang-orang dulu macam itu, marah baik jadi kitab. Cuman Imam Syafi'i berpesan, nanti kalau saya meninggal, saya dimakamkan di rumah Muhammad bin Abdul Hakim, dan wasiat itu dijalankan oleh Muhammad bin Abdul Hakim, dan Imam Syafi'i dimakamkan di rumah Muhammad bin Abdul Hakim. Ini kisah Muhammad bin Abdul Hakim. Ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala pada juz yang ke-12 pada bagian Muhammad bin Abdul Hakim. Karangan-karangan Imam Syafi'i, yang pertama kitab dalam bidang fikih, ini ringkas. Kemudian kitab Ar-Risalah dalam masalah usul fikih. Kemudian kitab Jima'ul Ilmi dalam masalah usul fikih. Kemudian kitab Al-Musnad dalam bidang hadis. Ini beliau tulis di Mesir. Masuk belum ya? Dah masuk dah. Cepat apa tak jam tu? Kalau di sana belum ada ngani ngazan kan? Terakhir, min aqwali Syafi'i, salah satu dari beberapa qaul-qaul, dari beberapa perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpesan kepada Rabi' bin Sulaiman. Kata Rabi' bin Sulaiman, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpesan kepadaku, ya Rabi', wahai Rabi', ridhan nas ghayatun la tudriku. Keridhaan manusia itu merupakan tujuan yang tak bisa dicapai. Susah kita mendapatkan keridhaan manusia. Kata Imam Syafi'i, fa'alaika bima yasluhuka, maka hendaklah engkau berbuat sesuatu yang baik bagimu. Buatlah baik, walaupun itu manusia itu susah dicari, susah didapat, berbuat baiklah.
Falzimhu, dan lazimkan dan teruskan, terus berbuat baik. Itu kata Imam Syafi'i. Karena kenapa? Fa innahu la sabila ila ridahum, karena sesungguhnya tidak ada jalan untuk mendapatkan keridhaan manusia. Wa'lam, ketahuilah, anna man ta'allama al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran, jalla fi uyunin nas, maka mulia dia di hadapan, di pandangan manusia. Maka kita belajar Quran. Itu pesan Imam Syafi'i. Wa man ta'allama al-hadis, siapa belajar hadis, qawiyan hujjatahu, maka kuat hujjahnya. Ya, kalau ada orang yang protes, orang yang mengkritik, kalau dia paham hadis, bisa dia dapat jawabnya. Wa man ta'allama an-nahwi, wa man ta'allama an-nahwa, siapa yang belajar ilmu nahwu, hayyaba, maka bakal hebat dia. Karena orang kalau sudah paham dengan bahasa, kitab apapun dibagi, tahu cuy. Itu orang paham dengan bahasa. Ibarat ilmu alat itu, ilmu bahasa itu ibarat SIM. Kalau orang itulah punya SIM, apapun motornya bisa dipakai, apapun mobilnya bisa dipakai. Nah, itu ilmu alat. Nahu, sharaf, bayan, badi', mantik, ma'ani, balaghah, ilmu arud, ilmu aswat dan lain sebagainya, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, itu harus itu tahu. Wa man ta'allama al-arabiyyah, siapa yang belajar bahasa Arab, raqqa tabi'ahu, lembut tabiatnya, lembut perangai. Wa man ta'allama al-hisab, jazala ru'yahu, siapa yang belajar ilmu hisab, ilmu hitung, berapa tinggi, berapa derajat Celcius, berapa tinggi matahari, berapa rendah, berapa bujur selatan, berapa bujur timur, nah, itu dipahami. Jazala ru'yahu, maka tajamlah ru'yahnya, tajamlah pemikirannya. Wa man ta'allama al-fiqha nabala qadrahu, siapa yang belajar fikih, maka mulialah dirinya, diangkat kemampuannya, diangkat derajatnya. Itu belajar fikih. Wa man lam yasin nafsahu, barang siapa yang tidak bisa melindungi dirinya dari hal-hal yang maksiat kepada Allah, lam yanfa'hu ilmahu, maka tidaklah bermanfaat ilmunya itu. Itu pesan Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan itu. Terakhir, wafatnya Imam Syafi'i asrul Jumu'ati, di waktu asar pada hari Jumat tanggal 29 min Rajabin, dari bulan Rajab, pada tahun 204 Hijriah. 150 lahir, 204 Hijriah meninggal, dalam masa umurnya 54 tahun. Intaqalat ruhahul ghaliyah ila rabbiha, kemudian ruhnya diangkat kepada Tuhannya. Wa dufina bi baiti Abdillah bin Abdul Hakim bil Qahira, kemudian dimakamkan di rumahnya Abdullah bin Abdul Hakim bil Qahirah di Kairo, Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kita tutup. Kalau ada pertanyaan, kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء واحشرنا في زمرتهم وارزقنا محبتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه
والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.